Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Zahro dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel saya yang sudah saya buat sebelumnya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Konstruksi melalui Badan Arbitrase. Dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SH, MH, CME. Berdasarkan pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa yang tertera pada kontrak konstruksi. Apabila tidak tercantum penyelesaian sengketa pada kontrak konstruksi, maka para pihak dapat membuat persetujuan tertulis mengenai penyelesaian yang akan dipilih dengan tahapan upaya penyelesaian sengketa yang dimaksud melalui non-litigasi yang terdiri dari mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Tidak dicantumkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat kontrak konstruksi yang tidak mencantumkan penyelesaian sengketa pada kontrak konstruksi. Adapun para pihak juga tidak melakukan perjanjian lain mengenai pencantuman penyelesaian sengketa di luar kontrak konstruksi tersebut. Alasan tidak mencantumkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi untuk mencari kemudahan penyelesaian sengketa dalam hal menghadirkan para penyedia jasa yang bermasalah, dikarenakan jika dilakukan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, terdapat kesulitan antara kedua belah pihak untuk dipertemukan dikarenakan kesibukan rutinitas masing-masing. Adapun kata kunci dari artikel ini yaitu penyebab sengketa, penyelesaian sengketa, dan kedudukan arbitrase. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif atau menyeluruh pengalaman peneliti, seperti perilaku, observasi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Data, sumber, dan informasi untuk mendukung penulisan dikumpulkan dengan mencari literatur dalam 3 tahapan, yaitu simak, catatan, dan kesimpulan. Informasi yang digunakan dalam penyusunan artikel ini berasal dari beberapa referensi yang berkaitan dengan debat yang dibahas. Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan studi pustaka, berbagai sumber termasuk jurnal, akademik, buku, dan artikel, serta internet. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian dan analisis terhadap sumber dan referensi yang relevan. Pencarian literatur ini melalui tahapan observasi, pertimbangan, dan penarikan kesimpulan. Dari artikel yang sudah saya buat, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa konstruksi nyatanya dapat muncul antara lain dari klaim yang tidak dilayani atau diselesaikan. Misalnya, pengaduan terkait keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ketidaksesuaian interpretasi dokumen kontrak, dan lain-lain. Selain itu, konflik konstruksi juga dapat muncul jika pengguna jasa tidak menjalankan tugas pengelolaannya dengan baik dan tidak memiliki dukungan finansial yang cukup. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi timbul karena salah satu pihak melanggar atau wan prestasi terhadap kontrak konstruksi. Sehingga pada penyelesaian sengketa bisnis pada konstruksi
yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat pada umumnya mengarah pada penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi dan berujung pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lembaga arbitrase mempunyai kedudukan sebagai badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga arbitrase juga berkedudukan sebagai badan yang memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Adapun fungsi dari lembaga arbitrase ini sebagai pemberian putusan mengenai sengketa tertentu dan pemberian pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa, sehingga kedudukan dan fungsi lembaga arbitrase di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perihal ini dapat dilihat dalam pasal 1 nomor 8 Justo pasal 7 yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Sekian pemaparan artikel yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.